Selamat malam kaum Bapak Pelkat PKB GPIB Samaria. Selamat beribadah. Kami pengurus mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini yang masih diadakan secara online. Sebelum kita mulai, kami mengundang seluruh bapak-bapak untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Kaum Bapak, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 1, Pujilah Tuhan Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami hadir bersekutu, bersehati untuk dapat memuji dan memuliakan-Mu dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB Samaria pada malam hari ini ya Tuhan.
Sebentar kami akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kau berkati ya Tuhan, Kau buka pendengaran kami, hati kami agar dapat memahami apa yang diberitakan pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati juga pelayan firman yang bertugas pada malam hari ini beserta seluruh perangkat pelayanan yang membantu di malam hari ini ya Tuhan. Dalam nama Kristus Tuhan kami, amin. Ya, kita tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur berbalasan yang terdapat dari Mazmur 37 ayat 7 sampai 9 yang kita akan baca secara bergilir ganti. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar, sedangkan kaum bapak sekalian membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 37 ayat 7 sampai 9. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kita akan responi Mazmur yang kita baca dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, Yesus lihat umatmu. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam persekutuan kaum bapa pada malam hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu persekutuan kaum bapa untuk beribadah pada malam hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Sebelumnya Engkau yang mengurapi kami dan memimpin kami supaya kami mengerti kehendak Tuhan dan ajaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang bapak-bapak untuk bangkit berdiri. Mari kita membaca Alkitab kita berdasarkan bacaan dari Alkitab dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, sebab itu saudara-saudara yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah
kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Perikop bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang hari Tuhan. Dan tema yang diangkat pada malam hari ini berjudul kesempatan beroleh selamat. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita harus mengerti dan memahami apa itu hari Tuhan. Dan kita mengimani bahwa hari Tuhan itu akan datang. Karena bila tidak kita mengimani bahwa hari Tuhan itu akan datang, kita tidak akan melakukan apa-apa. Justru karena kita mengimani bahwa hari Tuhan itu akan datang, maka kita sebagai umat Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Dalam menantikan hari Tuhan, apa saja yang harus kita perbuat? Kalau kita baca ayat yang sebelumnya mengenai hari Tuhan di pasal ketiga ayat yang 10, di situ dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kedatangan hari Tuhan bukan hari yang menyenangkan kalau kita baca ayat tersebut. Gemuruh, nyala api yang menghanguskan seluruh muka bumi. Jika kita melihat hal ini, siapkah kita untuk menyongsong hari Tuhan? Pada ayat yang kita baca pada malam hari ini, 2 Petrus 3 ayat 14, di situ dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Di situ dikatakan bahwa kita sambil menantikan semuanya itu, kita harus
tak bercacat dan tak bernoda. Dalam hal ini berarti kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mentaati firman-Nya, melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat yang ke-15, Petrus 3 ayat 15 mengatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Menjelang hari Tuhan yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, justru kita harus bersiap-siap seperti pengantin yang menunggu pasangannya. Dalam penantian ini, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita sesuai ayat yang ke-15 ini. Kesempatan kita untuk bebenah diri, untuk menyiapkan diri kita supaya kita siap untuk menghadapi hari Tuhan itu. Supaya ketika harinya tiba, kita tidak menjadi orang yang tertinggal. Hal yang kita harus jalani dalam masa penantian ini, kita harus mengenal secara dekat Tuhan kita. Karena yang akan datang pada hari Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita pada waktu Ia datang, kalau kita dalam kehidupan kita dalam masa penantian ini, kita tidak berusaha untuk mengenal Dia, untuk memahami firman-Nya, untuk beribadah, untuk melakukan kehendak-kehendak-Nya. Dengan begitu, kita bisa mengenal Dia. Dan terlebih lagi, Tuhan mengenal kita. Jangan sampai pada hari Tuhan itu datang, Tuhan tidak mengenal kita dan tidak mengajak kita serta dalam kerajaan-Nya. Ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya, yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Dalam hal ini, Petrus menyinggung surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Kita tidak tahu surat yang mana yang dimaksud, tapi kalau tentang hari Tuhan, itu kita bisa pelajari surat Paulus di Tesalonika. Dan bila hal tentang keselamatan, itu kita bisa pelajari surat Paulus di Galatia dan Roma. Kita lanjut ke ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, setelah kita mempelajari firman Tuhan, kita mengetahui yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan di ayat ini menyatakan bahwa kita harus waspada. Bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan kita? Kita harus mengenal dan mengerti, memahami firman Tuhan. Setiap hal yang datang kepada kita, kita harus pelajari, kita harus teliti, kita harus mengerti apakah ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Karena banyak penyesat-penyesat yang akan membawa kita mengajarkan
kepada kita hal-hal yang menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan, yang akan membawa kita kepada kebinasaan apabila kita mengikut ajaran-ajaran mereka. Kehidupan Kristen itu kita ibaratkan seperti sepeda roda dua yang harus senantiasa kita kayuh supaya berjalan. Apabila kita berhenti, kita akan jatuh. Bila kita berhenti, kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Jadi, tetaplah mengayuh sepeda kita, berbuat yang baik, berbuat sesuai kehendak Tuhan, sampai menuju jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan terakhir, ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Iman yang dinyatakan melalui penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali seharusnya membuat kita tidak hidup seenak hati, tetapi teruslah bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan kita. Milikilah kehidupan rohani yang berkualitas dan hasilkanlah buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami hingga pada saat ini. Dan terima kasih kalau pada malam hari ini kami telah bisa mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dalam kehidupan kami mampu melakukannya dengan pertolongan-Mu untuk menantikan hari Tuhan yang akan datang. Bapa Sorgawi, saat ini kami berdoa untuk ibadah-ibadah online yang akan dilaksanakan pada minggu ini, baik ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pelkat, PKB, PKLU, PKP, ibadah PA, dan ibadah PT, juga GP. Biarlah Tuhan menyertai ibadah-ibadah kami, dan biarlah itu menjadi berkat dan kekuatan bagi rohani kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Sandra Sormin Siasale. Kiranya Engkau memberkati, memimpin dia dalam pelayanan dan keluarganya. Juga Tuhan memberkati para presbiter GPIB Samaria beserta keluarga mereka masing-masing. Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk pelayan-pelayan pelkat, komisi-komisi, administrasi kantor, dan juga berdoa untuk yang melayani dalam organis, kantoria, tim multimedia. Tuhan menyertai pelayanan-pelayanan kami semua, dan Tuhan memberkati pelayan-pelayan dalam kehidupannya. Berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan senantiasa menambah-nambahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat Tuhan, khususnya jemaat PKB yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini, Tuhan menyertai dan memberkati dalam setiap pergumulan masing-masing. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk para lansia yang ada di gereja GPIB Samaria. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan dalam masa-masa tua yang mereka jalani. Biar senantiasa mereka bersukacita dan bersyukur di dalam Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan melawat mereka dan mengangkat sakit penyakit mereka. Biarlah senantiasa Engkau memberikan kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah Natal yang akan dilaksanakan pada bulan Desember, yang akan rencananya dilaksanakan secara offline. Tuhan menyertai dan memimpin agar ibadah Natal untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 yang ada di negara Indonesia dan juga di dunia. Senantiasa Engkau memberikan kekuatan bagi orang-orang yang merawat, dokter-dokter. Berikan kekuatan dan ketabahan bagi mereka ya Tuhan. Dan juga Engkau sembuhkan orang-orang yang terpapar penyakit corona ini. Berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi gereja Samaria. Tuhan menyertai seluruh gereja-gereja yang ada dan memberkati jemaat di dalamnya. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Engkau menyertai dan memberkati pemimpin kami dari puncak pimpinan sampai pemimpin yang paling bawah. Tuhan senantiasa memberikan hikmat agar apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin kami itu keputusan berasal daripadamu. Terima kasih Bapa. Terimalah doa-doa kami ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati Bapak-bapak dan persembahan yang Bapak-bapak berikan. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 83, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Kaum Bapak, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di gereja-Mu di dalam dunia ini. Amin. Kaum Bapak, mohon waktunya sebentar untuk Warta Pelkat PKB. Pertama-tama, kami seluruh pengurus Pelkat PKB mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat pelayanan yang telah bersedia untuk melayani pada ibadah Pelkat PKB malam hari ini. Terlebih lagi kepada pelayan firman kita pada malam hari ini, Bapak Diaken Arif Budiarjo. Terima kasih untuk pelayanan yang telah Bapak berikan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Yang kedua, kami masih menunggu bantuan dari Bapak-bapak untuk dapat bergabung bersama mendaftar di pelayanan Pelkat PKB untuk periode 2021-2023. Apabila ada bapak-bapak yang berminat, bisa menghubungi pengurus. Yang ketiga, ibadah Pelkat PKB minggu depan masih akan tetap dilaksanakan secara online hingga waktu yang belum ditentukan. Demikian Warta Pelkat PKB, terima kasih. Bapak-bapak PKB yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan
Dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.